Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Murni Safitri dalam acara berita seputar Parepare Peduli. Beragam informasi telah kami rangkum untuk Anda dan berikut berita selengkapnya. Satpol PP Parepare kembali melakukan razia terhadap penderita gangguan jiwa. Ibu Naomi bekerja sukarela membantu orang tidak waras di kota Parepare. Satpol PP temukan ratusan uang di kantong plastik saat melakukan razia orang tidak waras. Berita pertama untuk hari ini pemirsa, Satpol PP Parepare kembali melakukan razia terhadap penderita gangguan jiwa yang masih berkeliaran di Parepare. Dalam razia tersebut, 7 orang berhasil dijaring dari berbagai lokasi. Berikut berita selengkapnya. Satuan Polisi Pamong Praja Parepare kembali melakukan razia terhadap orang penderita gangguan jiwa yang masih banyak berkeliaran di kota Parepare pada Kamis pagi lalu. Dalam razia tersebut, 7 orang berhasil dijaring di beberapa lokasi yang sering menjadi tempat mangkal bagi para penderita tersebut. Razia ini merupakan aksi kesekian kalinya bagi petugas Satpol PP untuk menertibkan para penderita gangguan jiwa yang selama ini telah meresahkan warga di kota Parepare, utamanya bagi masyarakat yang beraktivitas di malam hari. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Hasan Ginca mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi dari wali kota untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas. Bahwa Parepare ini kan program pemerintah dari tujuan dan daya transit, alias beliau menginginkan ini Parepare menjadi kota metropolis. Ini kami lakukan karena sangat terganggu masyarakat dengan aktivitas dan adanya orang gila. Asal usul orang gila ini kami belum bisa pastikan bahwa apakah penuh orang gila Parepare atau orang gila dari luar. Yang jelas fakta membuktikan bahwa orang gila yang saya tangkap 8 orang yang ada di Rumah Sakit Jiwa Makassar hari ini, 1 berasal dari Samarinda. Ini pertanda bahwa ada indikasi orang gila di Parepare ini dikirim orang. Dalam razia kali ini, Satpol PP dibantu masyarakat dengan memberikan informasi keberadaan dari orang penderita gangguan jiwa tersebut, sehingga memudahkan mereka mencari tempat mangkal mereka di Parepare. Usai dilakukan razia, para penderita kemudian dibawa ke Rumah Sakit Andi Makassau untuk diberi penanganan sebelum diberangkatkan ke Makassar. Kamu nggak mau berhenti bakar sampah? Alah, nggak usah didengar. Bakar aja daripada numpuk. Kamu nggak lihat kalau orang-orang lewat di area ini, mereka pasti nutup mulut sama hidungnya. Kamu aja tadi batuk-batuk karena asap. Kalau kamu terserang TBC bagaimana? Pesan ini dipersembahkan oleh. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Seorang ibu rumah tangga yang berumur 60 tahun bekerja sukarela membantu para penderita gangguan jiwa yang terjaring Satpol PP. Bagaimana kisahnya? Berikut liputannya.
Salah seorang ibu rumah tangga yang berusia 60 tahun bekerja sukarela membantu para penderita gangguan jiwa yang terjaring Satpol PP pada Kamis 21 Januari lalu. Ibu rumah tangga yang akrab disapa Ibu Naomi ini dengan terampil merapikan rambut serta memandikan para penderita gangguan jiwa tersebut saat dibawa ke Rumah Sakit Andi Makassau untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Ibu yang telah mengabdikan diri hampir 10 tahun sebagai pemerhati bagi orang tidak mampu ini hanya mengandalkan gaji pensiunan suami sebesar 1 juta rupiah untuk kehidupan sehari-hari sekaligus digunakan untuk membantu orang lain. Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri meski tanpa imbalan karena prihatin melihat para penderita gangguan jiwa yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Kita kasihan karena kenapa tidak ada orang perhatikan. Nanti sekarang baru pemerintah tangani begitu. Coba kita lihat di mana-mana itu tidak ada orang perhatikan karena dia pikir ya sudah gila sudah. Gilanya? Ya. Bukan kemanusiaannya. Ya itu. Jadi apakah mereka takut atau bagaimana? Tapi selama ini saya tangani tidak ada juga yang apa. Negara menjamin Ibu toh? Ibu Naomi berharap agar pemerintah dapat memberikan penanganan yang maksimal terhadap orang penderita gangguan jiwa di kota Parepare. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Berita terakhir untuk hari ini pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja menemukan ratusan lembar uang 1000-an dan 2000-an di dalam kantong plastik milik salah seorang penderita gangguan jiwa yang terjaring razia. Berikut liputannya. Satuan Polisi Pamong Praja menemukan ratusan lembar uang 1000 dan 2000-an di dalam sebuah kantong plastik milik salah seorang penderita gangguan jiwa yang terjaring razia di Pantai Mati Rotasi pada Kamis 21 Januari lalu. Kantong plastik tersebut ditemukan di dalam pakaian yang dikenakan orang tidak waras tersebut saat petugas melepas pakaiannya untuk dimandikan. Kepala Seksi Penyidik Satpol PP Parepare, Abdul Latif mengatakan bahwa uang dimiliki oleh orang tersebut diprediksi mencapai Rp500.000 karena jumlah uang yang ada cukup banyak saat dikumpulkan. Temukan uangnya itu yang dimandi, kebetulan mau dimandi, dicukur juga, diperiksa kantong dompet yang dibawa itu terkumpul uang 1.000, uang 5.000, uang 2.000. Kalau kira-kira Pak diprediksi kira-kira jumlah uang yang ada di sini Pak kira-kira berapa? Sekitar 500-an. 500. Yang terdiri dari uang 1.000, 2.000, 5.000, uang 10.000, uang receh apa ada. Ratusan uang tersebut untuk sementara diamankan oleh petugas Satpol PP untuk disimpan yang selanjutnya akan diberikan kembali kepada pemiliknya, yakni salah seorang penderita gangguan jiwa yang sering mangkal di Pantai Mati Rotasi guna keperluan sehari-hari di Rumah Sakit Makassar. Berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus berita seputar Parepare Peduli mulai hari Senin hingga Jumat di TV kesayangan Anda. Atau Anda dapat mengakses di www.pareparekota.go.id. Saya Murni Sapitri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.